Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita, sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kajian ba'da maghrib. Tentu kita terus mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita, terutama ibadah pada malam hari ini, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membicarakan makalah yang ke-28 dari bab rubai. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa makalah ke-28 dari bab rubai ini merupakan makalah atau pangandikan dari Hatim Al-Asam yang menyatakan man sharafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang meninggalkan 4 hal menuju kepada 4 hal yang lain, maka akan menemukan atau mendapatkan surga. An-nauma ilal qabri wal fakhra ilal mizani wal rahata ilal sirati wasyahwata ilal jannati. 4 hal yang ditinggalkan menuju 4 yang lain itu adalah meninggalkan tidur menuju kubur. Yang kedua, meninggalkan kebanggaan menuju mizan atau timbangan. Meninggalkan rohah ya, atau istirahat menuju kepada sirat. Ya, sirat itu nanti jalan meniti itu di hari kiamat ya. Wasyahwata ilal jannati, dan meninggalkan syahwat menuju surga. Poin yang pertama, meninggalkan tidur menuju kubur sudah kita bahas kemarin. Ya, malam ini kita akan melanjutkan poin yang kedua, wal fakhra ilal mizani. Meninggalkan kebanggaan ya, atau rasa bangga diri ya, ilal mizani menuju mizan ya, menuju timbangan. Timbangan di sini tentu saja maksudnya adalah timbangan di akhirat kelak itu. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan agak panjang ini ya, tidak panjang sekali tapi agak panjang.
bi antaraka tatawula 'alan nasi. Caranya bagaimana itu? Meninggalkan kebanggaan atau kesombongan kemudian ditukar dengan timbangan itu, menuju timbangan itu, yakni dengan cara meninggalkan at-tatawul. At-tatawul itu kalau secara harfiah artinya ya berpanjang-panjang ya. Dari kata-kata pola ya. Tapi at-tatawula lalu kemudian diikuti dengan kata ala di belakangnya, alan nasi. At-tatawul itu artinya menyombongkan diri atau merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ya, yatakabbaru, ya, itu menyombongkan diri, merasa lebih besar dari orang lain. Ya, au yatarafa'u, merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ya, sombong itu. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan kebanggaan menuju mizan itu, yaitu dengan cara meninggalkan kesombongan kita atas orang lain, yang sombongnya itu bita'didil manaqibi, ya, dengan menghitung-hitung, dengan menyebut-nyebut. Manaqib itu saya kira kata yang sering kita dengar ya, itu jamak dari mangkobah ya, itu artinya perbuatan yang mulia dari seseorang. Jadi kalau misalnya kita menyebut manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti ya yang kita bicarakan itu ya hal-hal yang mulia dari Abdul Qadir Jailani. Kalau kita misalnya di dalam hall kiai tertentu lalu diceritakan manaqibnya, itu berarti ya diceritakan hal-hal yang mulia, yang baik dari riwayat hidup kiai tersebut, agar supaya apa? Agar supaya dicontoh oleh orang-orang yang hadir di dalam majelis haul itu ya. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu pernah menghadiri haulnya salah seorang kiai, pasti biasanya ada acara pembacaan manaqib ya, kiai tertentu ya. Itu maksudnya fi'luhul karim ya, jadi perbuatannya yang mulia ya. Jadi tidak perlu itu ya menyebut-nyebut kebaikan diri lalu membangga-banggakan diri ya, terutama ketika berhadapan dengan orang lain ya, itu ditinggalkan. Nah, ditinggal menuju apa? Wa tawajjaha ila amalil hasanati ya, menuju kepada amal-amal yang baik, li ajli ziyadatiha fil mizan, dengan maksud ya agar supaya ya bekal untuk nanti ketika kita ditimbang amal kita itu bisa bertambah ya, begitu ya. Jadi kebanggaan itu diganti dengan amal soleh ya, yang amal soleh itulah nanti yang akan ditimbang di hari akhirat kelak, yang nanti akan menentukan lulus dan tidaknya ujian yang Allah berikan kepada kita di hari kiamat besok itu, apakah kita ujung-ujungnya akan masuk surga atau masuk ke neraka itu ya. Ya, meskipun ini penjelasan Imam Nawawi cukup singkat ya agak sedikit panjang, tapi saya kira jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau orang ingin mendapatkan surga ya, itu hendaknya mau meninggalkan kesombongannya, mau meninggalkan kebanggaannya terhadap diri sendiri itu ya, menuju mizan ya, menuju timbangan nanti di akhirat itu. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh ya, yang dengan amal soleh itulah nanti akan memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Dan kalau timbangan kita di akhirat kelak baik, maksud saya ya, mau bilang kelak dan baik jadi belak ya. Kadang-kadang sok lidah itu kalau sudah tua begini sok
apa namanya, keserimpet-serimpet, mau bilang baik sama kelak, lalu tadi apa belak tadi ya saya bilangnya. Ya timbangan kita baik di kelak, di akhirat nanti, insya Allah nanti balasannya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Nah mari sekarang kita coba untuk urai lebih lanjut ya makalah ini atau poin yang kedua ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira kalau kita perhatikan dari kehidupan kita sehari-hari ya, jadi ini saya kira bicara tentang fakta sosial ya. Orang itu kan memang oleh Allah ada yang diberi apa namanya, kelebihan-kelebihan tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan jabatan, ya, nasab yang baik, bahkan termasuk dalam hal ketaatan, ya, itu kan memang Allah berikan gitu. Ya, antara orang satu dan orang lain berbeda-beda, ada yang memang lebih, ada yang kurang. Begitu. Nah, dalam kenyataannya pula, ya, nuwun sewu ya. Seringkali terjadi juga bahwa orang itu lalu ketika Allah berikan kelebihan kepadanya, itu tidak bersyukur, ya. Tapi malah kemudian kelebihan-kelebihan itu dijadikan sebagai kebanggaan diri, ya, menyombongkan diri dan merendahkan yang lain. Ya. Itu kan banyak terjadi saya kira ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nuwun sewu misalnya ya, kebetulan kalau orang dilahirkan dari golongan darah apa istilahnya, darah biru ya, wah itu lalu kemudian ya tidak jarang itu yang kemudian membanggakan dirinya itu. Aku keturunan opo lah misalnya, opo ya, keturunan opo lah misalnya, rojo opo lah misalnya itu ya, wis ya. Ya misalnya ya, lalu kalau hanya begitu toh mungkin tidak apa-apa, tapi kemudian efeknya itu kemudian lalu merendahkan yang tidak punya darah biru, darahnya merah misalnya atau darahnya kuning misalnya, itu direndahkan begitu ya, ya begitu. Nah, misalnya begitu ya, termasuk kadang-kadang anak kiai barang ya, anak kiai ya, ya. Nah, misalnya begitu ya, anak pejabat ya, anak jenderal misalnya, anak jenderal misalnya, anak menteri, wah itu lalu kemudian dijadikan kebanggaan diri. Harta juga begitu, banyak orang yang kemudian membanggakan hartanya. Ya, wah, naik rumangsa sugih terus kemudian rumangsa terhormat, lalu kemudian kalau ada orang yang enggak sugih direndahkan, ya. Tidak hanya harta, ilmu juga begitu. Kadang-kadang orang itu punya ilmu juga begitu, sombong dengan ilmunya, membanggakan dirinya, ya. Jadi, aku iso ini karena saya memang punya ilmunya, saya memang orang pinter, gitu ya. Ya. Itu ada dalam Al-Quran disebutkan itu. Jadi orang-orang yang mengklaim bahwa keberhasilan dirinya itu karena kepinterannya, bukan karena Allah, itu ada itu disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit. Ya. Membanggakan ilmunya. Ya. Jabatannya, wow, nawis jadi pejabat apa, sedikit aja itu sudah petenteng-petenteng. Ya. Yang lain lalu kemudian dianggap rendah. Ya. Ini kan banyak fenomena seperti itu di masyarakat kita itu ya. Membanggakan diri itu, ya. Ya. Bahkan malah nuwun sewu ya, termasuk dalam hal ibadah, dalam hal taat itu kadang-kadang bisa menjadikan orang membanggakan diri dan merendahkan yang lain. Nah ini yang lebih berbahaya lagi ini, ya. Wah ini bisa berbahaya sekali, ya. Nak misalnya pangkat rotuk melinti, ya rotuk pantas lah ya isan, rotuk pantas. Dengan ahli ibadah kok kemudian lalu merasa sombong, lebih hebat dibandingkan yang lain dalam masalah ibadahnya, wah itu saya kira tertipu dia, ya tertipu, ya. Dan itu ada memang orang yang membanggakan diri karena
ketaatannya karena ibadahnya itu. Makanya dalam kitab Hikam itu ada satu hikmah yang menyatakan maksiatun awrasat dzullan waftiqaran, ya, khairun, ya, min ta'atin awrasat izzan, ya, wastikbaran, ya. Maksiat, ya, yang dari maksiat itu justru bisa melahirkan sikap rendah dan hina, lalu kemudian merasa fakir, dan dengan begitu lalu dia bisa bertaubat, ya, ya, lalu mohon ampun kepada Allah karena merasa berdosa tadi itu setelah bermaksiat, itu lebih baik ketimbang taat tapi justru malahan melahirkan kesombongan dan kebanggaan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada memang orang yang Masya Allah nuwun sewu, ya, kemudian lalu bersombong diri, berbangga diri dengan taat dan ibadahnya itu. Ya. Nah itu saya kira fakta sosial yang bisa kita lihat lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sementara di sisi yang lain ajaran Islam itu kan jelas, ya, bahwa nanti kita itu mati, ya, hidup ini hanya sebentar, dan kalau sudah mati nanti amal perbuatan kita di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Nah, cara mempertanggungjawabkannya itu dengan adanya hisab itu dihitung itu. Dan ketika Allah menghitung itulah ditegakkan mizan itu. Ya. Wa nad'ul mawazina bil qisti liyaumil qiyamah. Ya. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Nanti akan diletakkan mizan itu dengan adil, ya, di hari kiamat itu untuk menghisab amal perbuatan orang itu. Ya, apakah amalnya betul-betul baik atau buruk itu nanti Allah yang akan mengadili, menghisab dengan mizan, ya, dan mizan Allah itu betul-betul adil, ya, ya. Sebenarnya pengadilan, kejaksaan itu janjinya itu ya maunya ya adil, wong nyatanya ya apa jenenge simbolnya itu kan timbangan, ya, timbangan itu mizan itu sebenarnya untuk menimbang, ya. Ya, tapi ya kadang-kadang ya itulah, ya, keadilan manusia itu tidak sempurna, ya, kadang-kadang justru yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu sok terjadi, ya, bukan terus terjadi, tidak, sok terjadi, tidak sempurna, ya, ya, jadi ya begitulah. Tapi kalau keadilan Allah luar biasa, ya, Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Ya, seadil-adilnya. Ya. Dalam surat apa itu yang sering kita baca itu? Surat apa itu? Ya, yang fa'amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surat apa itu? Surat Al-Hawiyah, ya, surat Al-Hawiyah, ya. Atau kalau depannya itu berarti surat Wailul, ya. Surat Wailul likulli mazatin itu, ya. Surat Al-Humazah, ya, surat Al-Humazah, ya. Surat Al-Humazah. Apa surat anu? Al-Qari'ah, ya, lupa saya ya itu, ya. Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah, ya. Ya. Ya, jadi intinya nanti Allah akan menimbang amal kita dengan seadil-adilnya di akhirat nanti. Ya. Nah, disinilah ya Allah, ya, pentingnya kemudian meninggalkan meninggalkan berbangga diri menuju timbangan itu. Ya. Pesannya apa, ya? Makalah ini Bapak dan Ibu-ibu, pesannya ya berbangga-bangga diri itu di dunia tidak perlu. Tidak diperlukan gitu, ya, ya. Wong nanti yang ditimbang oleh Allah itu amal kita, ya, dan amal itu ya amal yang ikhlas, ya, tidak ada yang sekedar pencitraan, itu tidak ada nanti, ya, di akhirat itu, ya, amal yang murni, ya, murni itu ikhlas itu, ya, ya.
Sehingga sekali lagi yang namanya kelebihan-kelebihan tadi itu mestinya tidak untuk dibanggakan, ya. Tetapi justru tadi itu mestinya disyukuri, ya, disyukuri. Dan kalau syukur itu kan kemudian lalu memanfaatkan potensi yang ada tadi, yang berupa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan tadi itu, ya. Alhamdulillah hidup di dunia dijadikan sebagai anaknya orang-orang yang baik, ya, sehingga punya nasab yang baik, jadi keturunan yang baik. Ya alhamdulillah, disyukuri. Dan kalau memang betul kita itu kok dilahirkan dari rahim orang-orang yang terhormat, yang mulia, ya mudah-mudahan itu kemudian menjadi modal kita untuk bisa menjadi orang yang terhormat dengan amal kita. Tidak hanya menggantungkan kepada kebaikan atau kehebatan orang tuanya saja. Kalau diberi kelebihan harta, ya apa harusnya? Bersyukur, lalu kemudian harta itu bisa kita gunakan untuk amal soleh, ya, dengan membantu orang, dengan sedekah, ya. Dan kalau kita itu kaya, lalu kemudian kita dermawan, ya kemarin ya sudah kita bahas baru saja itu bisa akan menegakkan agama dan menegakkan dunia, ya itu. Kalau diberi kebetulan kok ilmunya banyak, ya jangan hanya berbangga diri, ya bersyukur, lalu kemudian gunakanlah ilmu itu untuk kebaikan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, termasuk di samping untuk dirinya sendiri. Kalau kebetulan kok diberi jabatan, ya mudah-mudahan disyukuri jabatannya lalu berguna untuk orang lain, untuk orang banyak. Jangan kok untuk hanya memperkaya diri sendiri, na'udzubillah min dzalik. Termasuk tadi kalau diberi ketaatan, ya mudah-mudahan kita ini semakin bersyukur pada Allah. Dan kalau kita bersyukur pada Allah dalam taat, mudah-mudahan Allah kemudian akan menambah taat kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Kalau orang sudah membanggakan diri, menyombongkan diri, biasanya kemudian lalu ya puas saja sampai di situ saja. Ya, itu persoalannya. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu-ibu, itulah ya intinya ya. Kalau kita itu kemudian kok di dunia ini ya, bisa mengganti kebanggaan tadi itu dengan amal soleh, ya maka amal soleh itulah yang akan memperberat timbangan kita nanti di hari akhirat ketika kita amalnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan kalau amal kita ditimbang Allah itu kok berat, maka kita insya Allah akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mendapatkan balasan surga. Tapi kok kalau timbangannya ringan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, ya, izinkan saya untuk menyampaikan kiat-kiat agar supaya kita itu nanti mizannya berat itu ya, timbangannya berat itu, ya. Nah, secara umum secara umum semua amal soleh itu akan memperberat timbangan, ya. Tapi yang menarik dalam hadis Nabi itu disebutkan begini, ma min syai'in athqala fil mizani min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang nanti di akhirat itu akan memperberat timbangan, ya, dibandingkan dengan akhlak yang baik, ya. Masya Allah ya. Jadi akhlak yang baik ini ternyata nanti di akhirat akan memperberat timbangan. Oleh karena itu, ya mudah-mudahanlah akhlak kita itu diperbaguskan oleh Allah, ya, sehingga nanti timbangan kita di akhirat itu juga berat gitu ya. Alhamdulillah dulu kita sudah pernah ngaji kitab akhlak ya sampai tuntas ya, meskipun kitab akhlak yang kecil ya, waktu itu kita ngaji Taisurul Khalaq ya, yang kitab kecil itu, dan sudah selesai ya. Meskipun sudah selesai ya, mungkin lupa, sekali lagi masih bisa dibaca ulang, bisa didengarkan ulang karena itu sudah
diupload semua di YouTube, itu bisa dibuka. Ya. Kitab Nasihatul Ibad ini juga sebenarnya akhlak, ya, bahkan lebih tinggi lagi tasawuf malamnya. Nah, ini juga mudah-mudahan akan memperbagus akhlak kita, sehingga dengan mengaji akhlak seperti ini nanti lambat laun mudah-mudahan akhlak kita ini menjadi semakin baik, semakin baik. Baik itu akhlak dalam kaitannya kita berhubungan dengan Allah, kita menjadi semakin baik ibadahnya, semakin taat, semakin ikhlas, ya. Juga akhlak kita kepada orang lain, ya. Akhlak terhadap orang lain itu termasuk kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada pemerintah kita, kepada guru kita, kepada tetangga sudah belum tadi, tetangga kita, ya. Semua orang lain, ya, kita baguskan akhlak kita kepadanya. Bahkan termasuk akhlak terhadap diri sendiri, ya. Kalau kita mengaji seperti ini akhlak pada diri kita sendiri ini. Ya, karena apa? Karena mau memenuhi kebutuhan diri kita dengan baik. Kebutuhan kita ini kan tidak hanya makan minum, ya. Makan minum itu kebutuhan jasmani. Sementara kita ini punya kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu bisa dipenuhi dengan cara hadir di masjid, sholat jamaah, ngaji seperti ini. Ya, ini jangan dikira tidak penting ini, ya, tidak penting ini. Ya, ini sangat penting untuk menumbuhkan sekali lagi kebahagiaan kita sebagai manusia seutuhnya itu. Ya, jangan dikira kebahagiaan itu hanya kebahagiaan yang sifatnya jasmani saja. Ya. Ada kebahagiaan rohani yang itu justru ya dengan cara-cara seperti ini bisa dipenuhi, ya. Kemarin itu baru saja Indonesia diteliti oleh para peneliti di luar itu, hasilnya menempati urutan pertama tentang flourishing, ya, jadi semacam kebahagiaan begitu, ya. Ya karena yang diteliti tidak hanya persoalan kesejahteraan material, income dan segala macam itu, tapi lebih kepada bagaimana kebahagiaan hidupnya itu. Ada pengajian, ada pertemuan RT, ada kumpul-kumpul di pos kamling, ya itu semua membahagiakan, ya, ya. Orang kaget itu dulu kok bisa Indonesia, ternyata di antara faktor-faktornya itu yang menjadikan penting gitu, ya, yang menjadikan nilainya tinggi itu faktor-faktor itu, ya. Itu. Yang itu tidak ada di Amerika, tidak ada orang duduk-duduk seperti ini ngaji, ya. Pertemuan RT ini tidak ada. Lah Indonesia ada, itu yang membuat orang menjadi bahagia, ya. Nah, yang terakhir, ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini yang saya ingin berikan, yang saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sudah ngamal-ngamal, sudah tahu, ya. Di antaranya memberat timbangan itu adalah tasbih, bacaan tasbih. Makanya biasanya kalau tahlilan itu kan diawali dengan hadis Nabi, ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, ya, yang di lisan itu terasa ringan mengucapkannya, tapi di timbangan itu nanti akan berat bobotnya dan sekaligus dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oleh karena itu tolong itu banyak-banyak dibaca, ya. Ya. Mungkin kadang-kadang kita bertanya, masa iya toh hanya sekedar mengucapkan tasbih aja kok memperberat mizan nanti itu, ya. Nah, justru inilah, ya, kadang-kadang tadi itu terkait dengan kebanggaan tadi itu. Orang itu ketika beramal yang amalnya besar-besar itu, ya, itu bisa jadi suatu ketika itu malah justru tidak mentes. Karena apa? Bisa tergoda riya, ya, bisa tergoda sum'ah, ya. Nah, kalau sudah riya, sudah sum'ah, amal sebesar apapun tidak ada artinya.
Tapi justru amal yang kecil-kecil begitu kadang-kadang tidak kita sadari. Ya. Oleh karena itu amal yang tidak disadari itulah justru kadang-kadang yang mentes. Meskipun kecil, yang kita tidak merasakan. Makanya ada ungkapan yang kurang lebih artinya sesuatu yang di kamu sendiri kamu rasakan hebat. Bisa jadi nanti di sana malah justru kecil. Yang justru kamu anggap itu kecil, nanti justru malah di sana akan menjadi besar. Yang menentukan apa? Ya tadi itu. Ya, niat. Karena memang amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Lah yang bagus ya amal yang besar, niatnya bener ya toh. Ya. Lah yang enggak bagus lagi, amal kecil niatnya enggak bener sih wah naudzubillah min dzalik ya. Sing penting saora-orane ngamal cilik ora apa-apa, ning sing penting betul-betul ikhlas. Yang ikhlas itulah yang insya Allah nanti akan mentes di akhirat, akan memperberat timbangan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ya oleh Allah kita dijauhkan dari sifat sombong, ya, dijauhkan dari sifat bangga dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ya, kalau kita punya kelebihan-kelebihan sekalipun, mudah-mudahan kelebihan yang kita miliki itu menjadi potensi yang kita bisa aktualisasi menjadi amal soleh. Dan amal soleh itulah yang nanti insya Allah akan memperberat timbangan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.